Yo, welcome back again to Media Madridista episode ke-5. Dan kali ini gue udah gak sendiri lagi. Raul udah datang lagi nih, dia habis dari pulang kampung. Jadi Ul, gimana kabar lu Ul? Alhamdulillah baik. Gimana kabar lu, Bang? Gue baik-baik aja, baik-baik aja. Baik-baik aja, gue juga seneng megang YouTube Media Madridista karena banyak juga yang nonton, terutama juga banyak respon positif juga dari Instagram Yoi. sama dari Facebook. Dari Facebook lagi, sorry. YouTube. Gitu. Iya, Ya. iya. Jadi sebelum kita mulai pembahasan ini, gue mau buat kalian yang nonton sekarang, gue mau kalian untuk subscribe channel YouTube ini. Karena gue sama Raul punya target nih sebelum tahun 2021 ya, seenggaknya kita dapat lah 100 subscriber. Sekarang tuh kayaknya tadi Iyalah. gue lihat 59 lah, ya dikit lagi lah maksud gue. Dan Stabilah. jangan lupa like dan juga komen. Terutama jangan lupa juga follow Media Madridista, media.madridista di Instagram. So setelah sebelumnya kan kita ngebahas tentang pertandingan Atletico Madrid lawan Real Madrid, sama sebelumnya Mönchengladbach Real Madrid ya. Ya bukan sih, gue lupa. Iya. Ya benar. Dan sekarang pertandingan La Liga. Jadi kan UCL udah kelar nih Ul. UCL grup udah kelar kan? Betul. Grup udah kelar. Dan gue masih gak kebayang aja betapa tolol ya 3 tim itu. Madrid main jelek tapi Madrid jadi peringkat 1 Tiba-tiba gitu. jadi juara grup aja. Nah iya, ya kan. Dan fase 16 besar udah ketemu nih akhirnya. Gua berharap sih tadinya dapatnya Lazio ya. Kalau lu berharap dapatnya siapa? Gue Porto. Porto ya. Cuman akhirnya Iya. dapatnya Atlanta. Atalanta. Ya nggak bisa dianggap remeh jujur ya, karena Iya. kemarin itu barusan dia juga ngebantai AS Roma 4-1. Atlanta ini emang punya visi bermain attackingnya bagus banget, jadi gue nggak bisa anggap remeh. Dan ya lawan klub Italia lagi sih, gue berharap bisa dapat hasil positif lagi. Seenggaknya nggak dapat Leipzig sih. Gue Bener. kalau Leipzig tuh Iya. kayak agak ragu sih. Ngeri ya ini itu. Leipzig tuh bagus banget, apalagi pelatihnya juga Nagelsmann kan pelatih muda. Iya. Dan selanjutnya adalah pertandingan. Jadi itu kan kita udah nemu nih Atlanta. Itu pertandingannya 16 besar itu bakal terjadi di Januari akhir atau Februari awal lah. Januari akhir atau Februari awal lah. Dan itu emang udah seperti biasa gitu. Jadi itu udah biasa kalau 16 besar emang bakal lama gitu. Iya. Oke, langsung ke Real Madrid lawan apa nih? Yang pertama tuh apa sih, gue lupa. Athletic Bilbao. Athletic Bilbao ya. Gue coba share screen. So, Real Madrid lawan Athletic Bilbao nih. Nah, di sini udah ada dari Instagramnya media.madridista. Full time Real Madrid 3-1 Athletic. Ya, kita menang, tapi dari segi permainan menurut gua, ini gue setuju banget nih sama lu Ul, sumpah gue setuju banget. Dari segi permainan tuh nurun banget dari lawan Beda Atletico banget. tuh. Atletico tuh Beda. kita main bener-bener wah gila, jor-joran. Mendominasi parah. Parah. Pemain pada pede. Terus di ngepre Atletico kita press. Ini kayaknya lawan Athletic Bilbao menurut gue juga ada salah satu permasalahan ya. Mungkin Madrid gak mau terlalu ngepres banget karena si Casemiro kan waktu itu dia udah dapat 2 kartu miss next match kan waktu lawan Atletico. Jadi dia Athletic Bilbao dia gak main. Dan mungkin itu menurut gue salah satu faktornya sih kenapa si Casemiro tuh gak mau Madrid tuh gak mau terlalu press. Cuman memang Athletic Bilbao ini gak bisa dianggap remeh sih, permainannya juga bagus gitu. Isco game changer ya. Isco dan Asensio masuk, tempo permainan Madrid lebih naik. Nah, ini gue juga setuju karena menurut gue Madrid tuh waktu sebelum masuk kayak Isco itu tuh gue ngelihat permainannya tuh kayak mulai dari winger lagi, nggak ada kreativitas di lini tengah gitu. Muter-muter mulu. Bener. Crossing. Bener. Pas ada Isco masuk, jadinya tuh ada yang ngalirin bola ke tengah dan menurut gue itu juga ada perannya Isco ya di gol ketiganya Madrid, gol menit benar akhirnya. itu. Benzema gila, vision dan positioning dia gue akuin benar-benar hebat. Iya, dia lagi on fire banget sekarang ya. Ini striker lagi on fire banget. Gue salut aja sih, semoga nggak inilah, semoga konsisten terus lah gitu. Iya, nggak angin-anginan mulu. Gagal clean sheet tapi Courtois, wah gila, ini paling penting sih sumpah. Gila ini Courtois anjir. Ini di laga ini benar-benar krusial banget. Save Courtois tuh. Itu Zidane sampai marah loh, sumpah. Itu si siapa kepancing gue lupa deh. Cross nggak bisa ngejar pemainnya. One on one tuh pemain Athletic Bilbao sama Thibaut dan wow gila, what a save sih. Gila itu. Langsung jadi gol lagi ke counter. Counter attack, si Modric juga assist kan.
makanya ini kita juga di sini lu juga bilang bersyukur punya Kroos dan Modric. Ya main gila Modric tuh, gua ngerti lagi ya. Ini Sumpah dia gila beda sih. banget, masih daripada dia mendingan dia daripada si Vinicius masih muda. Tapi males gitu ngejar bola. Coba lihat tadi malam dah yang lawan si ini Eibar. Itu Modric kan masih mau ngejar bola, ngepres, nggak males-malesan gitu. Kalau kehilangan bola tanggung jawab. Beda kayak si Vinicius. Ngedribble hilang terus langsung jalan kaki gitu. Kayak masih males-malesan lah itu bocah. Iya, gue setuju sih. Kayak ini tuh sebuah fakta ya. Modric tuh udah umur 35 tahun loh. 35 di mana kayak gue ngeliat Xavi, Iniesta itu pun juga udah kalau setahu gue juga mereka udah pindah dari Barca gitu kan. Dan ini dia 35 tahun dan masih dominasi midfielder Madrid gitu loh, maksud gue. Kayak Odegaard dan Valverde tuh kalau menurut gue ya, itu masih belum mendekati dia lah. Kalau menurut gue masih jauh banget gitu dari pengalaman. Kita tahu si Odegaard sama Valverde ini berkualitas, tapi nggak menjamin kayak mainnya bisa kayak Modric ini. Setuju. Nggak menjamin dan waktu lawan Athletic Bilbao pun juga gue ngerasa kan Valverde yang main ya. Valverde juga nggak terlalu kelihatan gitu. Yang kelihatan malah si Modric. Gila mainnya bagus banget. Abis itu ini dari Anna Square Pants, gue atau namanya kenapa gini. Setelah melihat pertandingan ini, gue merasa Isco masih kita butuhkan. Namun kalau pelatih tidak menginginkan kita sebagai fans, kita sebagai fans bisa apa? Ya kalau menurut gue jujur ya, Isco tuh sebenarnya gimana ya? Penting dalam beberapa ini sih, apa sih maksud gue kayak dalam satu momen gitu, kayak misalnya Madrid ya udah mainnya sayap-sayap terus, mereka bingung kalau dari tengah gimana proses permainannya, dan akhirnya disitulah saatnya masuknya Isco gitu kan. Dan menurut gua ya apa ya, Isco ini belum mendekati top performance dia waktu kapan tuh yang dia gila-gilaan itu 2016 2017. Iya yang masih ada Cristiano. Iya, itu belum nyampe top performance itu. Dan menurut gue ya kalau misalnya Isco dijual pun gue juga ya nggak apa-apa sih gitu. Cuman ya kalau misalnya dia tetap mau sabar dan dia mau evaluasi, ya contoh kayak Modric lah, gue udah jelasin kan di video sebelumnya. Si Modric ini kan dia tuh dari awal gue udah bilang kayak ini Modric udah lah nggak usah starting lah, kalau masih mainnya masih jelek kayak gini, ngaco segala rupa. Dan akhirnya dia jadi pemain substitution terus, akhirnya super sub pelan-pelan jadi starting, main bagus, konsisten, dan itu dibuktiin sama Modric gitu. Kalau lu jadi pemain substitusi bukan berarti itu akhir jalan hidup lu atau apa gitu. Itu artinya lu mesti ngevaluasi gitu. Full time Eibar 1-3 Real Madrid. Babak kedua Eibar lebih ngepres Madrid. Lini depan ada peningkatan, untung Eibar gak parkir bus. Iya, Eibar gak parkir bus sih. Benzema perfect, lini belakang sedikit error, untung masih bisa handle sama Ramos. Oh iya gila, tadi yang menit akhir lu tau gak sih? Yang akhir itu ya gila. Wah gila, makanya krusial lagi, defender Madrid krusial lagi nih menit akhir. Dan gol ketiga Madrid pun juga di menit-menit akhir kan. Itu golnya si Vasquez tadi kan. Iya. Golnya Vasquez, back sayapnya Eibar telat buat ngecover Vasquez dan akhirnya terjadilah gol. Terus habis itu lu kebobolan 1 tapi lu bisa nyetak 3 gol and you still win the game. Yes, gue setuju. Lu kebobolan 1 dan masih bisa ngendalin keadaan gitu. Walaupun emang agak struggle sih gue ngelihat ngedown waktu. Wow, gila itu golnya menurut gue keren banget sih. Sumpah golnya Eibar. Gila. Di pojok banget. Varane, Carvajal, Mendy dan Ramos sebenarnya bagus, tinggal chemistry aja. Soalnya kadang masih suka miskom. Ya masih suka miskom sih. Casemiro underperform, 3 poin, 5 kemenangan beruntun. Ya. Dan yang tadi gue bilang kayak lu setuju gak sih kalau Madrid tuh tadi pas main nih udah kebobolan 1 gol. Itu golnya bener-bener gila sih, golnya keren banget, golnya Eibar ya. Padahal mereka tuh 15 menit awal mereka mendominasi gitu. Pas itu ngegas banget itu. Wah gila, ngegas banget. Cepet banget gol, tiba-tiba gol gitu kan. Dan abis yang ini loh, yang si sundulan Benzema tuh yang melenceng, abis itu langsung mainnya langsung kayak berubah lagi anjir, kayak aneh. Mainnya berubah, ditambah golnya Eibar. Iya, golnya keren banget dan wah gila langsung pada ngedown semua, langsung pada bingung. Si Eibar malah mainnya bagus banget gitu kan. Mereka mereka berani creating chance gitu kan. Dan itu juga sempat ada si Ramos hampir blunder juga, itu gila sih. Iya. Apa yang salah passing itu? Salah passing dan
Tadi Ramos juga yang tadi gue bilang menit-menit akhir tadi gila itu tackle-nya bagus banget. Pas itu momennya. Right on the spot benar-benar di save, abis itu langsung counter dan ya terjadi gol 3-1. Menurut lo kalau lu pribadi Madrid tuh sebenarnya ini udah mulai back to the winning ways atau masih kurang konsisten gitu dalam permainan kalau menurut lu? Dari kalau yang dilihat dari Atletico masih daripada ini masih bagusan lawan Atletico kalau dari segi permainan. Jelas. Ya. Jadi trennya kok masih menang, cuma tren permainan itu kayak menurun gitu. Kayak dari nggak konsisten amat lah. Tapi masih bagus lah si Benzema. Iya. Gue setuju. Gue setuju tadi sama lu, kayak waktu lawan Atletico itu benar-benar kayak top performance kita banget gak sih? Itu gila, itu bagus banget anjir. Itu gila, itu bagus banget, gue setuju. Itu bagus banget. Cuman pas lawan Atletico Bilbao kayak nurun dikit tapi masih bagus gitu. Nggak jelek, nurun dikit. Lawan Eibar nurun lagi dikit gitu, tapi masih bisa apa ya? Mereka tuh masih bisa mau fight sampai akhir gitu loh. Ngerti gak sih? Gak mau parkir bus. Sampai menit akhir tuh mereka masih mau nyerang gitu. Dan itu yang gue salutin, walaupun emang waktu Atletico wah gila itu menurut gue udah top banget. Itu Madrid press abis-abisan, Atletico peringkat 1 juga kan di La Liga sekarang dia peringkat 1. Iya. Sama kayaknya poinnya sama Madrid. Cuma beda apa? Sorry. Gol different ya? Ya. Coba nih gue share. Atletico lebih banyak lah nyetak golnya pokoknya. Oh ini poin kan Madrid sama Atletico poinnya sama 29 poin. Real Sociedad 26 poin, kemarin sempat kalah sama Barcelona kan. Dia dua kali kalah nih. Lagi jelek nih Sociedad, lagi jelek nih. 3 seri 2 kali kalah. Abis itu Villarreal lagi jelek Sociedad. Villarreal nih Barcelona lagi udah mulai bagus ya, udah mulai punya ritme. Cuman kemarin dia seri sama peringkat 13. Valencia. Dan pertandingan selanjutnya dari Madrid nih itu lawan Granada hari Kamis 24 Desember. Dan Granada ini ada di posisi 6. Jadi kita nggak bisa anggap remeh juga karena ya dia dari 2 pertandingan terakhir dia gua nggak tahu ini oh iya benar, dari 2 pertandingan terakhir dia menang. Jadi nggak bisa dianggap remeh. Menurut lo lawan Granada nanti bakal gimana nih permainannya? Gue pengennya sih Zidane pengen rotasi sih mainin si Valverde, Casemiro sama Odegaard karena Kroos sama Modric juga. Kalau Kroos mungkin kecapean, si Modric juga kabarnya barunya kan agak cedera. Kecapean tuh dia. Terus semoga Hazard bisa main lah. Oh iya. Walaupun nggak ada Kroos, at least kan ada Hazard, ada sama si Jovic dah kalau bisa main lah tuh. Karena gini, gue ngerasa lu sekarang kalau kalah lu nggak ada alasan pemain cedera lu. Iya benar. Modric menurut gue bukan cedera, ya dia kecapean gitu dan ya udah midfielder lu masih banyak gitu loh. Ya. Masih ada Odegaard, lu masih punya Valverde, Isco ya kan, Casemiro pun juga aman-aman aja. Kroos oke lah, Kroos kalau misalnya mau dimainin ya udah why not. Kalau enggak jadi substitusi lah seenggaknya. Ya, dan menurut gua menit 70-an gitu. Bener. Dan menurut gua lu sekarang udah gak ada alasan kayak kita kalah karena emang kekurangan pemain. Enggak, lu sekarang udah. Makanya tadi tuh kalau misalnya Madrid kalah lawan Eibar, gua udah mikir kayak lu gak usah ada alasan lu kalah. Karena gue jujur aja Eibar defense-nya buset jelek banget gitu, banyak yang bolong. Iya, orang harusnya itu skornya 5-1. Wah iya, jujur setuju. Harusnya 5-1 tuh. Tadi soalnya banyak banget yang bolong dan iya karena Real Madrid nih dari build up attack-nya tuh udah bagus, main dari belakang nih ke tengah sampai depan tuh udah bagus, cuma tinggal finishing-nya aja gitu, kayak masih kurang gimana gitu. Sayang udah nyampe depan tapi gak nyampe jadi gol. Cuman Benzema emang sekarang lagi konsisten sih, gue suka sih permainan lagi konsisten. Cuman gue tetap mau Jovic dikasih main karena ya udah lama banget dia nggak main gitu kan, udah lama banget dia udah nggak main sama Madrid juga. Dan ya gue pengennya ya bener sih next match Hazard sih, ya seenggaknya Hazard lah, Hazard dimainin gitu. Vinicius juga kemarin kan sempat dibilang cedera atau enggak ya karena pencernaan gue lupa. Jadi makanya dimainin Rodrigo, dan Rodrigo menurut gue mainnya juga lumayan bagus gitu. Asisnya ke Benzema juga wow gila menurut gue. Abis itu tadi gue pengen ngebahas ini juga gue kan ngelihat dari lu ngepost tentang transfer ya, tentang transfer pemain.
Dan di sini lu bilang Reguilon atau Theo Hernandez ya kan? Iya. Kalau dari lu sendiri lu lebih milih mana? Gue pengennya Reguilon sih. Tapi di sini lu bilang atau masih pengen Alaba ya? Ya itu ada opsi lain juga tuh Alaba tuh. Karena Alaba nih katanya udah fix sih Januari gratis. Terus Real Madrid tuh lagi emang bener ngincer. Berarti Januari udah pemain yang fix itu ya maksud gue ya mungkin 80% lah ya. Ya, Alaba ya. Benar. Ya kalau menurut gue Alaba untuk jadi back sayap oke, why not? Karena Madrid juga back sayap, Marcelo juga rada-rada ya gitulah, masih belum ada nemuin ritmennya ya kan. Iya. Dan menurut gua juga Alaba ini di Munchen nih 2 musim terakhir kayak atau 2 musim terakhir kayak. 2 musim terakhir dia tuh mainnya sebagai center back gitu. Kalau untuk pelapisnya ya Ramos dan lain-lain ya gua nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman lu mesti lihat lu ada Militao loh. Militao buset udah lama nggak main loh. Militao itu udah lama nggak main dan menurut gue Zidane udah harus ngasih dia menit bermain. Besok lah kalau lawan Granada kalau nggak mainin lah. Tadi lu milih siapa, Regui atau Theo? Reguilon. Iya sih, gue lebih Spartan aja mainnya, mirip-mirip. Ya Marcelo lah, cuma lebih bagusan Marcelo itu sih 2016, cuma ya jelas lah. Reguilon nih bisa lah jadi pelapisnya si Mendy lah daripada Marcelo kan. Bagus sih Reguilon. Theo juga ya di AC Milan meningkat 1 kan di Liga Italia, jadi ya gak bisa dianggap remeh juga. Theo juga bagus gitu, cuman speednya itu juga bagus ya. Wah gila speednya unggul di speed. Cuman ya gimana gitu, ini bimbang banget. Kayak Zidane aja bimbang buat milih-milih midfielder juga gitu kan. Dan gue juga sempat lihat juga, lu bilang kalau, tapi gue nggak tahu nih, ini transfernya di Januari atau kapan nih? Lu bilang Hacem Aouar ya? Oh dia. Nih. Nah iya. Hacem Aouar untuk menggantikan Isco. Oh mau digantiin Isco, oke. Iya kalau Isco dijual di Januari nanti. Gue ngelihat permainan dia di Olympique Lyon cukup menurut gue untuk bagus untuk sebagai pemain bintang, oke, why not, bagus. Cuman kalau untuk sampai top performance Isco di musim 2016 kayaknya enggak sih, dari tipe permainan emang udah beda banget sih gitu. Tapi cuman kalau misalnya Zidane mau beli dia dan emang menurut Zidane emang udah cocok sama komposisi timnya ya why not. Cuman kan gue ngelihat ini pemain dari Prancis ya, ini Zidane udah kelihatan mau semi Prancis juga. Kemungkinan Reguilon sama Theo kemungkinan juga ya mungkin ya Theo yang diambil karena Theo kan dari Prancis gitu kan. Cuman ya gue nggak tahu sih. Oke guys, itu aja mungkin dari gua sama Raul. Jadi pertama jangan lupa follow Instagram media.madridista dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita lagi target nyampe 100 subscriber. Ya who knows nanti. Ya bener kan, who knows nanti sampai berapa subscriber, mungkin kita ngadain giveaway, mungkin pulsa atau apa, I don't know. But anyway, don't forget to like, comment and subscribe and see you guys there. Goodbye.